Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najumi Masalsabila dengan NPM 202210715290. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas individu pembuatan aplikasi berjudul aplikasi Smart Pulse berbasis web. Pada tugas individu kali ini, saya membuat aplikasi Smart Pulse atau aplikasi counter pulsa. Dengan latar belakang, aplikasi counter pulsa hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan isi ulang pulsa yang cepat dan efisien. Dengan semakin berkembangnya penggunaan ponsel di berbagai kalangan, kebutuhan terhadap telekomunikasi juga semakin meningkat. Namun, tidak semua orang memiliki waktu atau akses untuk melakukan pengisian pulsa secara langsung ke tempat pengecer atau melalui metode konvensional lainnya. Pada aplikasi ini, memungkinkan para pengguna untuk melakukan pengisian pulsa dengan mudah, kapan saja, dan di mana saja, cukup melalui smartphone. Selain itu, aplikasi ini membantu pemilik usaha atau kantor pulsa untuk mengelola transaksi secara lebih terstruktur dan efisien. Mulai dari pemantauan saldo, riwayat transaksi, hingga pengelolaan stok pulsa dari berbagai provider. Dengan sistem yang otomatis, aplikasi ini juga memungkinkan kesalahan manusia seperti pengisian pulsa yang salah atau lambat. Oleh karena itu, aplikasi counter pulsa menjadi solusi yang tepat bagi mereka yang ingin menikmati kenyamanan dan kemudahan dalam transaksi pengisian pulsa secara digital. Pada rumusan masalahnya, berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam makalah ini adalah bagaimana cara merancang aplikasi Smart Pulse yang dapat membantu pelaku usaha dalam mencatat transaksi dan pengelola data penjualan pulsa secara efisien. Fitur-fitur apa saja yang diperlukan dalam aplikasi Smart Pulse untuk mendukung kelancaran dan efektivitas operasional bisnis penjualan pulsa. Apa saja keuntungan yang diperoleh pelaku usaha dengan memanfaatkan aplikasi Smart Pulse dalam kegiatan operasionalnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian dan pengembangan. Pada metode penelitian ini, tahap penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut. Pengumpulan data. Langkah ini melakukan survei dan wawancara dengan pelaku usaha penjualan pulsa untuk mengidentifikasi kebutuhan, kesulitan, serta masalah yang sering dihadapi dalam menjalankan usaha. Kedua, tahap perancangan aplikasi. Berdasarkan hasil pengumpulan data, tahap selanjutnya adalah merancang aplikasi Smart Pulse yang akan mencakup desain antarmuka, pengguna yang sederhana dan mudah digunakan, serta pemilihan fitur yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha. Desain aplikasi difokuskan agar dapat mendukung kemudahan dalam pencatatan transaksi dan pengelolaan data. Selanjutnya, pengembangan aplikasi. Pada pengembangan aplikasi dilakukan dengan menggunakan teknologi web terkini seperti HTML, CSS, JavaScript, dan MySQL untuk database. Pengembangan ini bertujuan untuk menciptakan aplikasi yang responsif, dapat diakses melalui berbagai perangkat, dan memiliki fitur yang dibutuhkan oleh pelaku usaha. Kemudian pada tahap uji coba, setelah aplikasi dikembangkan, tahap berikutnya adalah melakukan uji coba aplikasi kepada sejumlah pelaku usaha. Uji coba ini bertujuan untuk memperoleh umpan balik terkait efektivitas pengguna aplikasi Smart Pulse dalam menjalankan bisnis mereka. Evaluasi. Pada tahap ini, hasil uji coba aplikasi akan dianalisis untuk melihat sejauh mana aplikasi Smart Pulse dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi masalah yang dihadapi oleh pelaku. Tujuan penelitian. Pada tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan aplikasi penjualan pulsa berbasis web Smart Pulse yang bertujuan untuk pertama, meningkatkan efisiensi pencatatan transaksi, mengembangkan aplikasi yang dapat mencatat dan memproses setiap transaksi penjualan pulsa secara otomatis, mengurangi potensial kesalahan dan pencatatan manual, serta meningkatkan kecepatan dan ketepatan operasional pelaku usaha. Kedua, menyediakan sistem penyimpanan data yang aman dan terpusat, merancang aplikasi yang dapat menyimpan data transaksi dan informasi yang penting lainnya. Ketiga, mengintegrasikan fitur analisis penjualan, menyediakan fitur analisis yang
memungkinkan pelaku usaha untuk memonitor kinerja penjualan, mengetahui produk yang laris, dan mengambil keputusan bisnis yang lebih tepat berdasarkan data yang tersedia. 4. Mempermudah pengelolaan stok pulsa dan keuangan, mengembangkan sistem yang dapat mengelola stok pulsa secara real time dan menyediakan laporan keuangan yang membantu pelaku usaha untuk memantau arus kas, serta mengatur kebutuhan stok pulsa dengan lebih efektif. 5. Meningkatkan profesionalitas pelaku usaha kecil dan menengah, membantu pelaku usaha kecil dan menengah untuk menjalankan bisnis penjualan pulsa dengan cara yang lebih terstruktur dan modern. 6. Mengurangi ketergantungan pada pencatatan manual, mendorong pelaku usaha untuk beralih dari pencatatan manual yang rawan kesalahan ke sistem pencatatan digital yang lebih efektif, efisien, dan minim risiko. 7. Menyediakan platform yang mudah diakses dan digunakan, merancang antarmuka aplikasi yang intuitif dan user-friendly, agar dapat digunakan dengan mudah oleh pelaku usaha yang memiliki berbagai tingkat keterampilan teknologi, sehingga aplikasi Smart POS dapat diakses oleh siapa saja dengan mudah. Pada bab kali ini, saya akan menampilkan desain aplikasi. Pertama, pada use case. Diagram use case pada gambar tersebut menunjukkan interaksi pengguna dengan berbagai fungsi dalam sebuah aplikasi layanan seluler. Berikut penjelasan dari elemen-elemen yang ada. Pertama, user atau pengguna mempresentasikan sebagai aktor utama dalam sistem, yaitu pengguna yang melakukan berbagai aksi terkait pengelolaan layanan seluler. Kedua, input nomor. Use case ini mengindikasikan bahwa pengguna perlu memasukkan nomor telepon mereka, memungkinkan sebagai langkah awal atau prasyarat untuk melakukan tindakan lain seperti pembelian atau mengakses fitur tertentu. 3. Beli pulsa. Memungkinkan pengguna untuk membeli pulsa telepon yang biasa digunakan untuk panggilan, SMS, atau data internet. Keempat, membeli paket data. Fungsi ini memungkinkan pengguna untuk membeli paket data internet untuk kebutuhan penggunaan data mereka. Kelima, beli paket telepon. Memfasilitasi pembelian paket telepon yang bisa mencakup panggilan domestik maupun internasional. 6. Mengubah setting atau pengaturan. Use case ini menunjukkan bahwa pengguna dapat mengubah pengaturan di aplikasi atau akun, misalnya preferensi atau konfigurasi yang diinginkan. 7. Mengakses akun. Mengindikasikan bahwa pengguna memiliki kemampuan untuk melihat atau mengelola detail akun mereka. Panah-panah yang ada menunjukkan alur interaksi antara pengguna dan berbagai fungsionalitas tersebut. Diagram ini menggambarkan bahwa penginputan nomor menjadi langkah penting yang menghubungkan ke beberapa fungsi pembelian dan manajemen lainnya. Tampilan halaman utama terlihat seperti ini. Navigasi. Pada judul form, tertera pada halaman utama yang berjudul Smart POS yang berfungsi untuk menghubungkan pelanggan pada pengisian jenis pulsa, seperti yang ada pada gambar, pulsa, paket data, dan paket telepon. Pulsa. Pada fitur ini, pelanggan langsung dihubungkan ke pemilihan provider seperti Telkomsel, Indosat, Tri, dan yang lainnya, kemudian menginput nomor, lalu memilih nominal, dan memilih pembayaran. Pada paket data, fitur ini pelanggan langsung dihubungkan ke pemilihan provider seperti Telkomsel, Indosat, dan Tri yang lainnya, kemudian menginput nomor lalu memilih nominal dan pemilihan pembayaran. Login. Tombol login berwarna biru yang akan mengirimkan data, username, dan password untuk diverifikasi jika data valid. Pengguna akan diarahkan ke halaman utama aplikasi jika tidak biasanya. Keterangan. Latar belakang kotak login berwarna biru. Header Smart POS memiliki latar belakang biru tua. Tombol, pulsa, paket data, dan paket telepon berwarna biru dengan teks berwarna hitam. Tampilan beranda pulsa. Navigasi. Pulsa menunjukkan bahwa pengguna sedang berada di halaman untuk membeli pulsa. Pilih provider, drop down yang menyediakan opsi bagi pengguna untuk memilih penyedia layanan seperti Telkomsel, Indosat, XL, dan lainnya. Pilih nominal, drop down untuk memilih nominal yang ingin dibeli, misalnya 5.000, 10.000, dan lain-lain. Pilih pembayaran, drop down untuk memilih metode pembayaran, contohnya di tempat, pembayaran tunai di tempat. Tombol aksi.
Lihat harga. Tombol ini berfungsi untuk menampilkan harga dan nominal pulsa yang dipilih setelah pengguna memilih provider, nominal, dan metode pembayaran. Informasi harga. Setelah pengguna memilih opsi yang diinginkan dan menekan tombol lihat harga, akan muncul informasi harga yang menunjukkan bahwa harga pulsa untuk provider tertentu dan nominal tertentu. Contoh, harga untuk Telkomsel minimal nominal 5.000 sama dengan 6.000. Informasi metode pembayaran menyediakan ringkasan metode pembayaran yang telah dipilih oleh pengguna. Navigasi ke halaman utama. Tombol kembali ke halaman utama berfungsi untuk mengembalikan pengguna ke halaman utama dari aplikasi atau situs. Keterangan, pemilihan provider, nominal, dan metode pembayaran membantu pengguna untuk memilih dengan cepat layanan atau produk yang mereka butuhkan. Tombol aksi lihat harga memberikan kejelasan harga sesuai pilihan pengguna. Sebelum melakukan pembelian, tombol navigasi kembali memudahkan pengguna untuk kembali ke halaman utama jika mereka ingin keluar dari proses pembelian. Tampilan pada paket data. Judul halaman paket data menandakan bahwa pengguna berada di halaman pembelian paket data. Pilihan yang disediakan itu ada pilih provider, yang memungkinkan pengguna memilih provider layanan mereka seperti Indosat, Telkomsel, XL, dan lainnya. Kemudian memasukkan nomor HP input field, di mana pengguna perlu memasukkan nomor telepon yang akan menerima paket data. Memilih paket data drop down untuk memilih paket data yang tersedia, contohnya 1 GB, 2 GB, dan sebagainya. Pilih pembayaran drop down yang menyediakan opsi untuk pembayaran, misalnya tempat untuk pembayaran di lokasi tertentu. Tombol aksi, lihat harga. Tombol yang digunakan untuk menampilkan harga dari paket yang ada dari paket data yang dipilih setelah semua opsi telah dipilih oleh pengguna. Informasi harga. Setelah pengguna memilih semua opsi dan menekan tombol lihat harga, akan muncul informasi harga dari paket data yang dipilih, seperti harga untuk Indosat paket 1 GB sama dengan 9.500. Nomor telepon yang dimasukkan menampilkan nomor telepon yang telah dimasukkan oleh pengguna sebagai konfirmasi. Informasi metode pembayaran, ringkasan dari metode pembayaran yang telah dipilih oleh pengguna. Navigasi ke halaman utama. Tombol ini digunakan untuk kembali ke halaman utama aplikasi atau situs. Keterangan, drop-down pilihan provider, nomor HP, paket data, dan metode pembayaran memberikan kemudahan kepada pengguna untuk memilih detail transaksi secara cepat dan sesuai kebutuhan. Input field nomor HP mengharuskan pengguna untuk memasukkan nomor telepon yang valid agar paket data dapat dikirimkan ke nomor tersebut. Tombol lihat harga memberikan detail harga berdasarkan pilihan pengguna untuk memastikan bahwa mereka mengetahui jumlah pembayaran sebelum melanjutkan. Informasi konfirmasi menyediakan ringkasan pilihan pengguna seperti nomor telepon, harga paket, dan metode pembayaran untuk memastikan keakuratan transaksi sebelum eksekusi. Tombol navigasi kembali. Tombol untuk kembali ke halaman utama jika pengguna ingin membatalkan atau mengubah transaksi. Tampilan pulsa. Navigasi. Dari tampilan pulsa ada pilih provider untuk nomor telepon yang diinginkan, memilih paket telepon untuk memilih paket telepon sesuai kebutuhan, misalnya paket 100 menit, memilih pembayaran, memilih untuk metode pembayaran. Dalam contoh ini opsi yang tersedia adalah di tempat. Melihat harga, tombol ini digunakan menampilkan harga paket sesuai pilihan provider atau paket telepon yang dipilih. Informasi harga, untuk melihat harga, metode pembayaran bagian ini menampilkan metode pembayaran yang dipilih. Nomor tujuan menampilkan nomor tujuan yang akan dikirimkan paket teleponnya. Kembali ke halaman utama. Tombol ini digunakan untuk kembali ke halaman utama aplikasi. Keterangan, harga paket, setelah pilihan provider, paket telepon, dan metode pembayaran dipilih, harga akan ditampilkan. Seperti harga untuk XL paket 100 menit sama dengan 14.500. Metode pembayaran ditampilkan sesuai pilihan yang telah dipilih sebelumnya. Nomor tujuan menampilkan nomor telepon tujuan yang sudah dimasukkan pengguna. Kembali ke halaman utama digunakan untuk kembali ke layar utama aplikasi jika pengguna ingin mengulang atau memilih paket lainnya. Pada bab 3, hasil testing. Elemen teks Smart Pulse deskripsi memastikan teks tampil dengan benar.
Langkah buka halaman beranda, hasil yang diterapkan berhasil. Fitur pulsa memastikan fitur dapat diklik dan langsung mengarahkan pada kegiatan di pembelian pulsa. Klik fitur pulsa berhasil. Fitur paket data memastikan fitur dapat diklik dan langsung mengarahkan pada kegiatan di pembelian paket data. Klik fitur paket data, hasilnya berhasil. Fitur paket telepon memastikan fitur dapat diklik dan langsung mengarahkan pada kegiatan di pembelian paket telepon. Klik fitur paket telepon, hasilnya berhasil. Navigasi kembali ke halaman utama memastikan navigasi tombol kembali ke halaman utama dapat diklik dan langsung mengarahkan ke halaman utama. Klik tombol kembali ke halaman utama, hasilnya berhasil. Konfirmasi jenis pembayaran di tempat atau debit memastikan bahwa pemilihan jenis pembayaran dapat dipilih. Klik fitur jenis pembayaran, kemudian pilih jenisnya. Hasilnya berhasil. Pada bab ini merupakan kesimpulan, penerapan teknologi digital melalui aplikasi Smart POS sangat penting dalam mendukung dan meningkatkan bisnis penjualan pulsa, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah UKM yang masih menggunakan metode tradisional. Permintaan yang terus meningkat terhadap layanan telekomunikasi dan internet menciptakan peluang besar di sektor ini. Tetapi pengelolaan secara manual seringkali menyebabkan banyak kendala seperti rentan terhadap kesalahan dan kurang efisien yang berpotensi menghambat perkembangan bisnis. Aplikasi Smart POS memberikan solusi dengan menyediakan kemudahan dalam pencatatan transaksi secara otomatis, meningkatkan keamanan data, serta menawarkan kemampuan analisis penjualan yang lebih mendalam untuk membantu pelaku usaha mengambil keputusan yang lebih tepat. Dengan menggunakan aplikasi ini, bisnis dapat dikelola secara lebih efisien, terstruktur, dan profesional sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan. Melalui Smart POS, pelaku usaha mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar yang semakin ketat, yang memungkinkan mereka untuk bersaing lebih efektif dan mendorong pertumbuhan bisnis jangka panjang. Solusi digital ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja bisnis, mengatasi kendala dari metode konvensional, dan memaksimalkan potensi usaha mereka. Sekian dari saya, Najumi Masasabila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.